banyak sekali para muhibbin ya. Lebih baik kalian diam, biar tidak terseret dalam kesesatan. Nah, terus ada yang tembus katanya ke Lauhul Mahfuz. Di antaranya itu para hurufat-hurufat yang dilakukan oleh Ba'alawi. Jadi sekarang semakin terang benderang ya kalau mereka itu bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin keturunan Nabi itu melakukan hal yang sedemikian rupa. Menghalalkan sesuatu yang haram. Ini. Terus mengaku Allah. Terus mengaku menerima jabatan kerajaan Allah. Sampai dia sesumbar bahwa alam ini bagi saya bagaikan biji hordal. Jadi semua ini nanti akan para muhibbin akan ditafsiri itu semua fana. Yang pakai kendaraan dabah, pakai muqaddam katanya hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Oh, dabahnya itu nanti fana juga. Mengikuti Ba'alawi dengan menyemek-nyemek buah dada setiap wanita yang ditemui di jalan karena hikmahnya itu mengeluarkan syahwat zina. Ada juga hurufat-hurufat yang lain nanti kami di edisi kedua. Baru yang kontemporer ini umroh ke Tarim. Terus wisinya Tarim mustajab. Apalagi jalan tempat-tempat yang lain wisinya mustajab. Tapi kalau wisinya mustajab, kenapa kalian pergi ke sini? Kenapa kalian pindah ke sini? Kenapa kalian hijrah ke sini? Di sana dong. Mau minta apa aja dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Ja'far Shothiq dari Madura mengungkap fakta adanya hurufat atau doktrinan-doktrinal yang dilakukan oleh leluhur Ba'alawi yang menyalahi konsep syariat. Satu di antara hurufat Ba'alawi dikatakan Faqih Muqaddam mengetahui semua rute perjalanan-perjalanan di langit, sebagaimana dia mengetahui perjalanan atau rute-rute jalan-jalan yang ada di bumi. Ada juga memegang kemaduan lawan jenis dikatakan tidak haram karena hal itu berpotensi dapat mengurangi perbuatan zina dan lain-lain. Ini cerita-cerita hurufat di kalangan Ba'alawi atau leluhur Ba'alawi yang dibongkar oleh Gus Ja'far Shothiq. Beliau, Gus Ja'far, juga merasa halusinasi, hulul, doktrin leluhur Ba'alawi dapat menyesatkan umat. Seperti hurufat ada Habib katanya bisa memadamkan api neraka, memerintahkan malaikat, mi'raj 70 kali dalam semalam. Bahkan hurufat terbaru dari Ba'alawi yaitu puisinya Kota Tarim itu dikatakan mustajabah. Semua doa langsung dikabulkan katanya. Ada juga hurufat yang disebutkan Kota Tarim jalannya tidak pakai aspal karena menghormati para wali Ba'alawi. Ada juga disebutkan Kota Tarim katanya orang-orangnya kaya-kaya semua. Semua anak kecil ketika sudah balik itu langsung jadi wali dan lain seterusnya. Pertanyaannya kemudian, kenapa mereka habaib-habaib Ba'alawi di Indonesia nggak tinggal di sana saja, nggak tinggal di Kota Tarim, di negeri Yaman, kok anteng-anteng saja di Indonesia? Kalau dikatakan kota Yaman itu adalah kota yang penuh dengan kemakmuran, segala doa diistijabah langsung, ya tinggal saja di sana, jangan tinggal di Indonesia. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak penjelasan keterangan dari Gus Ja'far Shothiq, ini asli dari Madura, mengungkap hurufat doktrinal termasuk juga halusinasi yang ada di dalam kalangan leluhur Ba'alawi. Mari kita simak keterangan beliau dalam video berikut ini. Ismailia yang sangat brutal ini dalam hululnya, dalam mengaku Allahnya ini sangat brutal. Akhirnya si Badawi ini yang sedang diskusi bertanya, kan heran. Setiap awak yang bernyawa mati ini katanya tidak mati. Setiap ada yang atas di muka bumi akan hancur. Ini katanya tidak hancur karena tidak ada di atas muka bumi. Terus setiap sesuatu akan binasa dan ini tidak binasa karena ada bagian dari nurnya Allah. Nah, akhirnya loh ini semua ini mengarah, 3 diskusi tanya jawab ini mengarah kepada sifatnya Allah yang tidak mati, tidak hancur dan tidak binasa.
Allah kan. Nah, terus akhirnya ya karena ini penasarannya semua ini tiga-tiga diskusi ditanya jawab ini mengarah kepada Allah. Akhirnya si Badawi bertanya, "A Muhammad bin Ali huwallah?" Apakah Muhammad bin Ali yang dijuluki dengan Faqih Muqaddam itu adalah Allah? Apa jawabnya? Faqala na'am anallah. Na'am as-su'al mu'adzun lil jawab. Terus ditambah lagi anallah. Soreh bin Soreh. Mengaku Allah. Dasar. Nah sekarang kasihan para mukibin dan para pembelanya yang berusaha untuk membela si Faqih Muqaddam. Nah, membela mati-matian hanya dengan dalil dari tahwil Ibnu Hajar yang katanya para ulama infarad Ibnu Hajar fi hadat tahwil. Jadi sendiri Ibnu Hajar di sini. Nah, terus apa? Yang kedua, ajma'al ulama annahu yu'azzaru al-wali. Jadi harus dihukum wali yang mengaku Allah. Ini selain Ibnu Hajar ya, selain Ibnu Hajar. Jadi ini sudah apa ya? Sudah kelihatan nampak ini. Nampak dan kelihatan hululnya ada, sabaiyahnya ada. Nah, dan semuanya ada. Oke, kalau ini sudah fana, gak apa-apa, kasihan para muhibbin itu, teman-teman. Fana katanya. Terus yang satunya, yang serah terima jabatan dengan Allah. Mulki mulkuka tusurrifuha kaifa syi'ta. Apakah akal kita menerima dakwah itu? Banyak loh. Yang mengarah ke sono ini banyak. Bagaimana mulki mulkuka, kerajaan Allah ini diserahkan kepada Faqih Muqaddam atau leluhur ba'alawi yang lain? Apakah ini juga akan diseret kepada fana oleh para muhibbin? Terus nyemek-nyemek payudara wanita setiap yang ditemui di jalan. Sampai ada yang bilang lari kabur. Ini jelas loh, wa hikmatuhu, hikmat tasyri'nya jelas. Wa hikmatuhu yukhriju syahwataz zina, annahu yukhriju syahwataz zina. Perbuatan itu bisa mengeluarkan syahwatnya zina. La haula wala quwata illa billah. Di sini Ismailiyah, Imamiyah, Ubaidiyah, Rafidiyah, Alawiyah yang ada di Afrika itu menghalalkan sesuatu yang haram. Ya sama dengan ini. Jadi banyak sekali para muhibbin ya. Lebih baik kalian diam biar tidak terseret dalam kesesatan. Terus ada yang tembus katanya ke Lauhul Mahfuz. Di antaranya itu para hurufat yang dilakukan oleh Ba'alawi. Jadi sekarang semakin terang beneran ya kalau mereka itu bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin keturunan Nabi itu melakukan hal yang sedemikian rupa. Menghalalkan sesuatu yang haram. Ini. Terus mengaku Allah. Terus mengaku menerima jabatan kerajaan Allah. Sampai dia sesumbar bahwa alam ini bagi saya bagaikan biji hordal. Jadi semua ini nanti akan para muhibbin akan ditafsiri itu semua fana. Yang Faqih kendaraan dabbah Faqih Muqaddam katanya hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Oh, dabbahnya itu nanti fana juga. Jadi ada fana juga ya, bagi hewan ada fana juga. Kesulitan kan. Ini jelas-jelas sesat. Mau dipoles seperti apa, mau dibela seperti apa, tidak bisa. Pasti sesat. Saya pastikan itu sesat. Nah. Baik, teman-teman, ya nggak usah ribut-ribut.
mereka itu bukan orang wali. Mereka itu adalah harokah dakwah batiniyah yang kemudian berafiliasi menjadi berkamuflase menjadi Ismailiyah, Fatimiyah, Ubaidiyah, Rafidiyah, dan sekarang Bani Alawiyah. Jadi ya kemarin juga ada yang nanya tentang Buya Al-Mustarsyidin yang sudah dikaji di pesantren-pesantren yang di dalamnya terdapat asobiyah diniyah, asobiyah asobiyah diniyah, dan asobiyah ijtimaiyah, dan asobiyah qabailiyah terdapat di dalamnya. Apa? Wa amalu salafina ahli ba'alawi. Perbuatan atau amal-amalnya keluarga keturunan Ba'alawi ini hujjatun, itu petunjuk. La haula wala quwata illa billah. Petunjuk katanya. Ngaku Allah itu petunjuk. Waduh, terancam para santri ini sesat. Terus nyemek-nyemek buah dada itu petunjuk. Terus serah terima jabatan itu petunjuk. Waduh, ini para kiai ya, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan majelis, hati-hati. Hujjah katanya. Wa kafa bihi man iktada, dan cukup bagi siapapun yang mengikuti amaliyahnya Ba'alawi, mengikuti mengaku Allah atau mentuhankan, mengallahkan Faqih Muqaddam, terus mengikuti keluarga Ba'alawi dengan mempercayai mi'raj ke atas langit dan mempercayai dabbah Faqih Muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi, mengikuti Ba'alawi dengan menyemek-nyemek buah dada setiap wanita yang ditemui di jalan karena hikmahnya itu mengeluarkan syahwat zina. Ada juga hurufat-hurufat yang lain, nanti kami di edisi kedua akan kami tambahkan, seperti megang kemaluan katanya di Masjidil Haram. Dan siapa yang dipegang kemaluannya itu akan terhindar dari perbuatan zina. Seperti itukah kemaluan? Diremes-remes. Ada, datanya ada. Terus yang terbaru, yang kontemporer ini umroh ke Tarim. Terus wisinya Tarim mustajab. Apalagi jalan tempat-tempat yang lain, wisinya mustajab. Tapi kalau wisinya mustajab, kenapa kalian pergi ke sini? Kenapa kalian pindah ke sini? Kenapa kalian hijrah ke sini? Di sana dong. Mau minta apa aja diijabah. Mau minta kaya diijabah, mau minta sukses diijabah, mau minta alim ya diijabah, mau minta mulia ya diijabah. Kenapa kok larinya ke sini? Itu kan bohong. Tarim kota 1000 wali. Yang disebut di dalam Al-Quran, Yaman itu ada 2. Sabah, Ahqaf. Ya. Kalian talaah sendiri tentang hukuman bagi penghuni Ahqaf setelah tenggelamnya bumi ini. Seperti itu, teman-teman ini. Ya. Dari mana istimbatnya? Oh ya, saya lupa. Kok masih menanyakan istimbat. Oh, mereka itu yang seperti di kitabnya Ali Khomeini, mereka itu tidak usah istimbat. Nah, jadi a'immah mereka itu berbicara sesuka hati. Nah, karena mereka itu
katanya para a'imah itu memahami Al-Quran, sirnya Al-Quran itu yang tidak dipahami oleh semua manusia biasa. Jadi kalau mereka bicara, maka mereka istimbatnya kepada sirnya Al-Quran, sirnya Al-Quran yang menjadi dalil yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Ya saya lupa masih nanyakan istimbat kepada mereka. Jadi mereka itu bisa menyampaikan sesuka hatinya, sesuka mulutnya. Untuk menyampaikan apa saja itu yang diambil dari sirnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu dibagi jadi dua, dohiron dan batinan. Yang dohir itu hanya dijangkau oleh orang-orang biasa, yang batin ini yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa, hanya dari imam mereka yang bisa berfatwa sesuka hatinya. Sesat tinggi. Sesat tinggi. Keterangan penjelasan dari Kiai atau Gus Ja'far Shodiq dari Madura, beliau mengungkapkan beberapa hurufat-hurufat leluhur Ba'alawi yang notabene jarang diungkap oleh para gus-gus selama ini. Nah, kalian kalau punya pandangan atau mendengar hurufat dari kalangan leluhur Ba'alawi yang berbeda dari yang disampaikan oleh Gus Ja'far Shodiq yang barusan kita simak, silakan tulis di komentar apa aja hurufat-hurufatnya yang dilakukan atau disampaikan ke ruang publik dari leluhur Ba'alawi. Karena kalau yang sudah familiar kan adalah Mi'raj Fakih Muqaddam itu Mi'raj 70 kali dalam semalam. Kemudian kalau kota Tarim itu adalah kota seperti surga. Semuanya di sana serba ada, termasuk seluruh doa itu diisi jabah. Bahkan di sana itu tempatnya para wali-wali di Indonesia itu sebenarnya dari sana kemudian ke sini dan lain-lain. Nah, silakan kalian teman-teman berbagi data atau berbagi tentang apa aja hurufat yang ada selama ini dari kalangan habaib Ba'alawi atau leluhur Ba'alawi yang menurut akal sehat itu tidak bisa diterima alias halusinasi. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Saya tunggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.